Damai deh. Betul. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, coba kita kelasnya silahkan pimpin dulu doa. Di sini, di depan. Mari kita berdoa. Tuhan, di surga kami hendak belajar. Bukalah Engkau dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Ibu absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Dengarkan absennya. Mastin, Kevin, Awin, Ilpah, Dirvan, Arjuna, hadir? Hadir. Hadir. Ya, oke. Sekarang siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari hari kemarin? Oke? Tidak ada yang ingat? Ya, kedisiplinan, pintar. Nah, yang kita pelajari kemarin itu adalah kedisiplinan. Kalian datang tepat waktu di sekolah itu berarti kalian sudah disiplin. Ya, kedisiplinan di sini sudah termasuk dalam bagian merupakan contoh dari tata tertib yang kalian patuhi di sekolah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tata tertib. Siapa yang tahu apa itu tata tertib? Dan bisa berikan jawaban? Nah, sini coba kalian lihat gambar ini. Ini adalah contoh perbuatan tertib. Gambar pertama adalah gambar ya, ini adalah seorang yang membantu orang tua. Itu berarti dia sudah melakukan tata tertibnya di rumah. Ya. Kemudian gambar kedua itu belajar. Ketika kamu sedang rajin belajar, maka tentunya kamu akan mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dan satu saat kamu akan dari situ kamu akan berhasil. Kemudian di sini juga ada contoh perbuatan yang tidak tertib. Di sini gurunya sedang mengajar, tetapi siswanya malah teriak-teriak, malah bermain dalam kelas. Kemudian gambar yang kedua di sini juga merupakan contoh perbuatan yang tidak tertib. Mengapa? Karena saat gurunya sedang memberikan tugas, siswanya ini malah saling melempar pulpen, buku, malahan ada yang tidur di kelas. Ya. Nah, tata tertib itu sendiri apa? Nah, tata tertib sendiri itu apa? Tata tertib di sini yaitu peraturan, aturan yang dibuat untuk apa? Dilakukan atau dilaksanakan. Nah, peraturan yang dibuat itu adalah aturan yang dibuat untuk membatasi perbuatan kamu. Jadi setiap peraturan itu pasti ada batasnya. Di sini tentunya kalian semua pasti sering mendapatkan peraturan itu sendiri. Di mana kalian biasa mendapatkan peraturan? Ada yang tahu? Di sekolah, di rumah, di masyarakat juga tentunya kalau ada peraturannya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan aturan-aturan yang biasa yang ada di rumah? Coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Misalnya kalian orang tuanya menyuruh kalian untuk membantu membersihkan. Itu sebuah aturan yang kalian lakukan sehingga kalian membantu orang tua.
Kemudian menghormati orang tua juga itu adalah sebuah aturan. Kemudian ada yang tahu yang bisa menyebutkan aturan-aturan di rumah, di sekolah, di kelas misalnya, ketika kalian sedang belajar. Misalnya jangan kemudian juga berpakaian rapi, kemudian mengikuti upacara bendera. ya hari Senin. Kemudian kalian misalnya guru memberikan PR, kalian harus mengerjakan PR kalian. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Untuk ini Awin, Maspin sama Kelvin, kalian kelompok yang pertama. Kemudian yang ini Arjun, Dirvan dan Ilva kelompok yang kedua. Nah, tugas kalian di sini, kalian akan mendiskusikan hal-hal yang boleh kalian lakukan ketika mengikuti pelajaran di kelas. Ya, misalnya Ibu bercerita di sini misalnya hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran di kelas. Contohnya misalnya mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian di sini alasannya kalian menuliskan alasan aku boleh melakukan hal tersebut karena apa, ya? Sudah mengerti? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan ini untuk kelompok 1. Kalian diskusikan bersama teman kalian ya. Kalian harus kerjasama. Kemudian tugas itu kalian akan presentasikan nanti ketika kalian sudah mendiskusikannya. Kemudian tugas yang kedua di sini yaitu coba kalian lihat ini. Untuk bagian yang pertama, berilah tanda silang gambar yang menunjukkan kegiatan tata tertib. Gambar di sini misalnya kamu menentukan misalnya ini gambarnya rajin membantu orang tua. Jika menurut kalian ini adalah gambar ada perbuatan tertib, kalian kasih tanda silang. Tapi jika menurut kalian ini bukan kegiatan tata tertib, kalian kasih saja tanda kali atau salah, ya. Sudah mengerti? Bagikannya untuk tugas yang ini tidak usah dipresentasikan, nanti kalian kumpul setelah pelajaran ini sudah selesai. Ini untuk kelompok 2. Oh iya, saya lupa lagi. Ini untuk bagian B-nya, lengkapi pola bilangan bergambar di bawah ini. Nah, kalian melengkapi pola bilangan bergambar yang menurut kalian paling cocok. Misalnya pada kotak pertama ada bola kasti, kotak kedua ada dua bola kasti, kotak ketiga ada 3 bola kasti. Sama dengannya, menurut kamu gambar yang cocok di sini yaitu gambar berapa bola kasti yang cocok di sini? 3 tuh karena kan begini. Sama dengan 3 di sini. Terus di sini juga 2, terus yang terakhirnya 1. Kan sama sini. Ini 1, 2, 3, ya. Sama dengan oh ini. Ya. Oke. Sudah mengerti semua tugasnya? Oke, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, kerjakan bersama teman kelompoknya.
Tidak usah kalau misalnya tidak tahu digambar, tulis saja angka 2 di situ atau 3. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Ya, Ibu. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau naik duluan untuk mempresentasikan diskusi kalian? Kelompoknya Kevin dulu. Silahkan naik di sini. Nah, apa saja aturan atau hal-hal yang boleh kamu lakukan saat guru di dalam kelas? Coba kamu baca, kemudian baca alasannya. Hal-hal yang boleh aku lakukan Besar ketika ya. mengikuti pelajaran di kelas. 1. Perhatikan pelajaran saat guru menerangkan. Ya. Mengerjakan tugas dengan baik. Membaca buku dengan bersama. Ya, kemudian coba alasannya kenapa kamu harus boleh melakukan hal itu. Aku boleh melakukan hal tersebut karena kita harus menghargai guru saat menerangkan pelajaran supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat dengan banyak. Membaca buku akan menambah banyak pengetahuan. Ya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Kemudian kelompoknya Ilpa, silahkan naik ke depan, bacakan diskusinya. Coba kamu bacakan hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan saat di kelas. Hal-hal yang tidak boleh dibesarkan di saat pembelajaran berlangsung. 1. Tidak boleh bertengkar di kelas. 2. Tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran berlangsung. 3. Tidak boleh tidur di saat belajar. Alasannya kenapa Aku kamu tidak boleh melakukan hal tersebut supaya 1. Dapat banyak ilmu. 2. Supaya disenangi teman di kelas. 3. Supaya fokus di kelas. 4. Supaya tidak dimarahi guru. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian sedang belajar, kalian harus mendengarkan guru saat sedang menerangkan supaya ilmu yang diajarkan oleh guru tidak terbuang sia-sia. Kemudian kalian tahu juga bahwa tujuan kalian datang ke sekolah yaitu untuk menuntut ilmu. Kalian datang untuk belajar. Jadi tentunya untuk belajar apa yang diberikan guru harus dipelajari supaya dimengerti. Begitupun juga di rumah kalian harus dengar-dengaran dengan orang tua. Kalian harus mematuhi peraturan orang tua supaya kalian jadi anak yang baik. Kesimpulan kita hari ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada aturan dan tata tertibnya. Karena jika kita tidak mematuhi aturan, kalian tentunya pasti mendapatkan sanksi. Misalnya guru akan menghukum kalian ketika kalian bolos, kalian datang terlambat, ya. Nah, setiap hal yang kamu lakukan itu kamu harus patuhi supaya kalian bisa menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang terpelajar, siswa yang terpelajar, baik di rumah, di sekolah ataupun di dalam masyarakat. Ya. Sampai di sini ada yang tidak mengerti tentang pelajaran kita? Sudah mengerti semua? Sudah. Nah, kalau begitu, coba kalian semua berdiri dulu. Kita akan menyanyi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Agar kalian tetap semangat. Ya, Arjun, coba berdiri. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kita semua? Sekarang Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Yang kira semua. akulah pendukung Sambil tepuk tangan supaya kalian tetap semangat. proklamasi Tangan semua.
tentunya bagi kita juga. Dan sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Silakan ke kelas, siapkan. Itu. 2 3